Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Amma ba'du, wa ya ibadallah, ittaqullah innahu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, patutlah kita bersyukur pada Allah bahwasanya di hari yang mulia ini, di tempat yang suci ini, kita bisa bersyukur di masjid ini. Tidak lain hanya untuk memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah sholat, yaitu sholat Jumat. Mudah-mudahan ibadah kita dari awal hingga akhir nanti dapat ridho dari Allah Taala dan diterima semua ibadah kita. Untuk itu, marilah kita bersama-sama meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah, yakni dengan takwa yang sebenarnya melaksanakan semua perintah-perintahnya Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Insya Allah dengan modal takwa ini kita bisa hidup selamat baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada 6 macam perusak ukhuwah Islamiyah yang harus digali oleh setiap muslim.
Tidak peduli bagaimana cara mencarinya, yang penting dunia dapat dimiliki. Kadang-kadang iri terhadap harta yang dimiliki orang lain sehingga timbullah sifat iri dan dengki. Nabi bersabda, "Idhab di dunia yuhibbuka azza wa jalla, wazhab bima fi abdin nas yuhibbuka nas." Bersikap zuhudlah di dunia, Allah azza wa jalla akan mencintaimu, dan bersikap zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, maka orang-orang akan mencintaimu. Dari hadis tersebut bisa disimpulkan, pelajaran ini kita bisa mengambil sifat yang qanaah. Qanaah adalah menerima apa yang diberikan oleh Allah, bisa menerima apa yang diberikan oleh Allah tanpa iri hati pada harta yang dimiliki orang lain. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat At-Taha ayat 131. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tamuddanna 'ainaka ila ma matta'na bi azwajin minhum zahratal hayatid dunya linabiyahum fi wa rabbuka khairun wa abqa. Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan, sebagai bunga kehidupan dunia, untuk kami coba mereka dengannya. Dan karunia Tuhan adalah lebih baik dan lebih kekal. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Perusahaan dunia Islamiyah yang kedua, yaitu kemaksiatan dan kemungkaran. Orang yang senang dengan kemaksiatan dan kemungkinan itu sama saja dengan memutus hubungan dengan Allah, dan juga bisa jadi memutus hubungan dengan keluarga, serta dengan orang-orang yang senantiasa bersama dengan Allah. Mari kita timbang-timbang dengan kacamata kebenaran, apakah kita senang dan lapang dada ketika berjumpa dengan saudara-saudara kita yang melakukan kemaksiatan dan kemungkaran? Tentu saja jawabnya tidak. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 67, "Al-ahillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun wa illal muttaqin." Teman-teman akrab pada hari itu sebagian menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Masyaallah muslimin rahimahullah. Perusahaan hubungan Islamiyah yang ketiga adalah tidak berpegang teguh terhadap adab berbicara dengan Islam. Berbicara semaunya tanpa dilandasi ilmu agama Islam itu bisa merusak hubungan Islamiyah, karena mungkin ada pembicaraan yang tanpa disengaja menyinggung perasaan orang lain, sehingga bisa menimbulkan sakit hati seorang. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 53, "Wa qul li ibadi yaqulu latihi ahsan inna syaitana yanzagu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina." Dan katakanlah kepada hamba-Hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sesungguhnya syaitan itu senang menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Kemudian apa yang lebih baik yang bisa kita lakukan? Nabi bersabda, "Al-kalimatut thayyibatu shadaqah." Perkataan yang baik itu adalah shadaqah. Untuk itu marilah kita berkata dengan perkataan yang sebaik-baiknya, sehingga tidak menimbulkan fitnah. Masyaallah muslimin
dan tidak pula pembinaan atau pelecehan. Banyak bercanda merupakan sebab terbesar dari sekian sebab permusuhan dan kebencian di antara sesama. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuridu syaitanu an yuhyi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisri wa yasuddukum an dzikrillahi wa anis shalah wal antum muntahun. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran membimbing kamu berjudi dan menghalangi kamu dan mengingat Allah dalam hal kamu mengerjakan sholat. Maka berhentilah kamu dari perkataan ini atau perbuatan ini. Masyarakat muslimin rahimahullah, berusaha ukhuwah Islamiyah yang kelima adalah perdebatan. Banyak orang yang senang berdebat tetapi tidak bermanfaat dan tidak ada hasilnya. Hal itu karena dengan sifat kecederanya dari diri dan tipuan dari setan yang pada akhirnya setiap dia selalu membenarkan dirinya sendiri. Banyak akhir-akhir ini orang yang senang berdebat antara satu dengan yang lain tidak mau mengalah. Semua ini benar diri. Itulah setan bertepuk tangan dalam hal orang berdebat. Maka dari itu sebagian yang kelima adalah perusahaan ukhuwah Islamiyah adalah perdebatan. Perdebatan itu tak mungkin ada yang mau mengalah. Semua ingin benar. Semua ingin mengalahkan musuh-musuhnya. Untuk itu Nabi bersabda, Inna al-ghurur rijali ilallahi ila illal ladul qasidi. Sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang saling keras permusuhannya, yaitu berdebat. Allah tidak suka orang yang suka berdebat, padahal sudah nyata salah, tetapi masih dipertahankan supaya menjadi benar. Hadis Bukhari Muslim. Masallahu ba'da huda kanu alaihi illa udul jalan. Tidaklah suatu kaum itu tersesat setelah mereka dahulu berada di atas petunjuk, kecuali karena mereka suka berdebat. Dulu berteman dengan baik, bersahabat, bahkan bersama-sama memikirkan sesuatu. Namun karena perbedaan pendapat selalu berdebat dengan sendiri, akhirnya menjadi musuh. Masyarakat muslimin rahimahullah, ukhuwah Islamiyah yang terakhir adalah pembicaraan rahasia. Sungguh pembicaraan rahasia yang mengandung dosa dan permusuhan itu adalah bagian dari godaan setan. Maka dari itu hindarilah pembicaraan yang sifatnya rahasia karena akan mengundang kesedihan orang lain. Itu untuk salah satu malah ya karena jasnani tuna so bima fa'inna dalika yuhsinu. Apabila kamu bertiga, maka janganlah kamu berbisik dengan kedua orang. Dan kita harus dengar apa yang kamu bicarakan. Karena khawatir mungkin yang dibicarakan itu menjelekkan yang orang yang ketiga. Kalau kamu bertiga berbicara dengan sehingga orang yang ketiga ini mendengar apa yang dibicarakan, maka Nabi melarang kalau kamu bertiga janganlah kamu berbicara saja. Baik orang yang ketiga kita tidak bicara agar supaya tidak menimbulkan fitnah. Masyarakat muslimin rahimahullah, dari khutbah saya singkat ini, mari kita bilang ukhuwah Islamiyah kita ini agar supaya kita tetap bersahabat seiman, seagama dengan agama. Janganlah kita berpisah karena permusuhan, berpisahlah karena kematian dalam iman dan dalam Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innahu ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala
Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Idhwaran liman jahada wa kabar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuluhu wa khaliluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha wa'lamu anna Allaha yuhibbu makarimal umuri wa yakrahu syabasira, yuhibbu min ibadihi an yakunu fi takmili islamihi wa imanihi wa la yahdil qawmal fasiqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa la qad hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna wa ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha wal muriyati qadha wal mughirati subha fa asarna bihi naq'an wa wasarna bihi jam'an. Innal insana li rabbihi lakanud fa innahu 'ala dhalika lashahid wa innahu li hubbil khayri lashadid. أفلا يعلمون إذا ذكر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
di sisi